Bani Israel berhasil masuk Palestina. Untuk yang sudah nonton dan subscribe video ini, admin doakan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Episode yang lalu kita telah melakukan pembahasan tentang sejarah ribuan tahun yang lalu, bagaimana awal mula adanya wilayah yang bernama Filistia. Wilayah yang dulunya tak berpenghuni yang kemudian menjadi rebutan berbagai suku bangsa dikarenakan wilayahnya yang indah subur dan strategis. Sejarah ini sangat erat hubungannya dengan kisah perjalanan para nabi. Bermula dari kisah Nabi Ibrahim yang menurunkan banyak generasi dan para nabi. Ada dua kelompok besar yang menjadi generasi keturunan Nabi Ibrahim, yaitu generasi Siti Hajar yang melahirkan Ismail yang kemudian hari menurunkan keturunannya di Jazirah Arab yang sekarang kita sebut dengan kota Mekah. Sedangkan dari Siti Saroh melahirkan Nabi Ishak, Ishak menurunkan Yakub, Yakub menurunkan Yusuf dan seterusnya. Nah, di era Nabi Yusuf ini lalu Bani Israel dibawa keluar dari wilayah Filistia menuju ke Mesir hingga sekitar ratusan tahun berada di sana. Kisah ini bisa kita baca di rentetan ayat Al-Quran Surat Yusuf ayat 4 sampai dengan 101. Sekedar informasi, bahwa nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel sehingga anak keturunannya Nabi Yakub disebut dengan Bani Israel. Setelah sekian lama tinggal di Mesir terjadilah penindasan dari bangsa Mesir pada zaman Raja Fir'aun kepada Bani Israel. Sampai akhirnya di generasi Nabi Musa Al-Quran menceritakan bagaimana Musa berusaha membawa umatnya keluar dari Mesir karena penindasan itu untuk kembali ke tanah kelahirannya. Namun ternyata Filistin saat itu sudah ditinggali berbagai suku bangsa dan sudah ada pemerintahan di sana. Musa mengajak kaumnya itu untuk masuk dan hidup berdampingan bersama suku-suku yang sudah ada di dalamnya, namun ternyata Bani Israel tidak mau. Mereka menginginkan suku-suku yang ada di wilayah itu untuk keluar terlebih dahulu baru kemudian mereka mau memasukinya. Al-Quran mengabadikan peristiwa tersebut dalam rentetan ayat di surat Al-Maidah ayat 20-26. Di episode kedua ini, admin akan menceritakan bagaimana akhirnya Bani Israel bisa masuk ke kawasan Palestina. Setelah mereka terlunta-lunta selama 40 hari di padang Tih akibat hukuman yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini admin akan meluruskan secara proporsional, karena di surat Al-Maidah ayat 21 sering dijadikan alasan dan argumentasi untuk kembalinya Bani Israel ke kawasan Palestina. Ini mereka lakukan sejak zaman dahulu sampai dengan di era modern ini. Bani Israel mengklaim bahwa kawasan Palestina itu sebagai kawasan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, padahal jika kita sudah mengetahui background sejarahnya, maka kita harus melakukan klarifikasi secara proporsional bahwa yang dimaksudkan Al-Quran mereka kembali ke sana ya memang untuk kembali ke tanah kelahirannya dan hidup bersama-sama dengan orang-orang atau suku-suku lain yang telah menempati tanah itu sebelumnya, jadi bukan berarti menguasai secara keseluruhannya untuk menjadi penguasa. Apalagi menjajah dan kemudian menyingkirkan bangsa-bangsa dan suku-suku lainnya. Itu kesalahan pemahaman mereka. Tentu pemahaman itu tidaklah tepat. Ini terlalu berlebihan jika mereka harus merebut dan mengusir semua penduduk yang sudah tinggal di sana selama ratusan tahun. Jadi pemahaman ini akan menjadi rancu dan tidak masuk akal. Jika memang Allah memerintahkan mereka untuk kembali ke wilayah itu, wajar saja karena kawasan Filistia itu memang tanah lahirnya. Nenek moyang-moyang mereka memang di sana, tetapi selain nenek moyangnya di wilayah itu sudah ditempati oleh bangsa lain yaitu bangsa Kanaan, yang pada waktu itu masih menyembah berhala. Seyogianya Bani Israel dan suku bangsa lainnya hidup berdampingan dengan damai. Saling menghormati dan menghargai bukan saling menjajah dan menguasai. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwasanya manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya saling kenal mengenal. Kembali lagi ke topik. Karena Bani Israel tidak mau diajak oleh Nabi Musa untuk memasuki Palestina akhirnya mereka tidak memiliki tempat dan mereka hanya berputar-putar di sekitar Gurun Sinai selama 40 tahun lamanya sampai saat Nabi Musa meninggal dunia. Setelah Nabi Musa meninggal, mereka kemudian dipimpin oleh murid Nabi Musa yaitu Yusak bin Nun dalam Yahudi dan Kristen, tokoh ini disebut Yoshua.
Di bawah kepemimpinan Yusak inilah akhirnya Bani Israel dapat memasuki wilayah Filistia atau Palestina. Setelah sekian lama menempati kawasan itu, kemudian 12 suku dari Bani Israel diberi wilayah yang berbeda-beda. 12 suku ini berasal dari 12 anak Nabi Yakub atau Israel termasuk Nabi Yusuf, Bunyamin, Yehuda dan lainnya. Yang kemudian setiap orangnya membentuk suku-suku. Suku terbesar yaitu dari anak Nabi Yakub yang bernama Yehuda yang akhirnya sampai sekarang kita kenal suku tersebut sebagai bangsa Yahudi. Selain sebagai nama suku atau nama bangsa, ternyata Yahudi juga kemudian dijadikan nama agama. Semua yang mengikuti dan menjalankan agama Nabi Musa kemudian disebut menjalankan agama Yahudi. Jadi kalau ada sebutan Yahudi maka itu bisa bermakna bangsa Yahudi atau orang-orang yang menjalankan ajaran Nabi Musa. Kedua belah suku Bani Israel bersama-sama bangsa lainnya hidup berdampingan, yang kemudian mereka beranak pinak di sana. Saat itu, mereka hidup tanpa ada pemerintahan yang formal sampai dengan Yusak bin Nun meninggal dunia. Karena tidak ada pemimpin yang dianggap cukup kuat, maka banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dan penyelewengan, termasuk di dalam menjalankan agama Nabi Musa yang banyak dikritik oleh Al-Quran. Ya tentang perilaku orang-orang Yahudi, karena memang sejak zaman Nabi Musa masih ada pun sesungguhnya mereka itu cenderung melakukan penyimpangan. Termasuk masih bertuhan kepada selain Allah, membuat patung sapi, kembali ke agama pagan dan sebagainya. Sehingga akhirnya terjadi perpecahan di kalangan Bani Israel. Ketika mereka semakin lemah dan semakin lemah akibat perpecahan, maka gangguan datang dari bangsa-bangsa di sekitar Palestina. Palestina yang dulunya juga sudah pernah dikuasai oleh bangsa Assyria dan juga oleh bangsa Babilonia kemudian datanglah di zaman tanpa pemimpin yang kuat, bangsa yang disebut sebagai bangsa Filistin yang tinggal di kawasan Palestina itu. Di dalam Al-Quran disebut sebagai kaumnya Jalut, atau kalau dalam literatur, Nasrani dan Yahudi disebut sebagai Goliat. Nah, di situ terjadi satu fragmen, satu babak sejarah yang sangat seru dan menarik karena kemudian terjadi peperangan antara pasukannya Jalut atau Goliat dengan pasukannya Bani Israel. Bagaimana nasib Bani Israel selanjutnya? Kita bahas di episode berikutnya. Wassalam.